Kali ini kita bakal lihat plus dan minus dari figur Grimlock ini. Kita juga bakal lihat gimana proses transformasi dari mode robot ke mode T-Rex-nya. Terus ini kok bisa ya di mode robotnya ada kepala T-Rex-nya 2 kayak gini coy. Biar nggak penasaran, tonton aja sampai habis. Saksikanlah. Pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I came to roll out, I came to roll out. Transform your ass and jump around. Jump, 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 jump. Jump up to roll out. Gue yakin sekarang ini kita semua pasti udah nggak asing sama karakter yang namanya Grimlock. Soalnya ya dia tuh gampang banget dibedain dari robot lainnya karena berubah jadi T-Rex, bukan mobil gede. Jadi di depan kita ini adalah Transformers Studio Series 07 Leader Class Grimlock. Ini adalah figur Grimlock yang terinspirasi dari film Transformers Age of Extinction tahun 2014. Dan jadi figur Grimlock live action terbaik yang pernah dikeluarin sama Hasbro ketimbang figur-figur sebelumnya coy. Lu lihat nih, apa coba? Dan buat yang belum tahu, ini adalah figur original yang dijiplak sama BMW dan Byway buat bikin figur Grimlock mereka. Tapi gue sama sekali nggak heran sih karena sekilas kita lihat figur ini bener-bener mirip banget sama model CGI-nya coy. Dan karena ngeliat sekilas doang aja nggak cukup, jadi langsung kita bahas cat dan detail yang ada di figur ini. Dimulai dari head sculpt yang bisa kita lihat di sini kayak bener-bener keluar dari filmnya coy. Dan meskipun matanya nggak bisa nyala kayak yang versi KW-nya, menurut gue sih cat merah di matanya udah cukup buat bikin dia nggak kelihatan kayak mati. Terus lu lihat dari mukanya bener-bener kelihatan alien banget, bahkan dia punya tanduk tajam di kepalanya kayak gini coy. Tapi tenang aja, tanduknya nggak bakal menusuk mata kalian karena dia terbuat dari kayak karet gitu. Begitu juga dengan tanduk kepala T-Rex-nya, terus gigi T-Rex-nya juga, terus dengkulnya, terus ini juga. Dan apakah dibalik ini ada yang terbuat dari karet juga? Nggak ada. Jadi biar emang nggak ngelukain anak-anak, parts yang tajam itu emang sengaja dibikin biar nggak gampang patah juga. Dan gue pribadi nggak masalah sama bahan karet selagi mereka masih bisa menyajikan visual yang sama kayak bahan yang plastik. Terus lihat bagian badannya yang penuh dengan detail sculpting kayak gini coy. Ada kayak gigi gitu, terus ada kabel-kabelnya dan bener-bener rame banget. Ngelihatnya aja bikin gue kenyang coy. Proporsinya juga bener-bener on point tanpa keganggu kibel apapun. Soalnya bagian punggungnya bener-bener bersih kayak gini dan nggak ada kibel yang mengganggu. Emangnya kayak di. Tapi kegagahannya ini juga nggak lepas dari kedua kepala T-Rex bagian pundaknya kayak gini coy. Dan kalau lo perhatiin ini kepalanya bener-bener full kembar kayak gini tuh, dan bakal hilang salah satunya waktu dia jadi T-Rex. Desain Byverse yang abstrak dan amburadul itu bisa jadi figur kayak gini dan berhasil, itu bener-bener salut banget coy. Tapi begitu lu turun ngeliat tangannya, di sini kenapa ada tangan T-Rex juga begitu woi. Udah gitu tangannya kayak ya udah aja gitu, nggak ada tape-nya, nggak ada apanya. Untungnya sih ball joint-nya nggak lembek ya, jadi gua nggak terlalu masalah lah. Begitu juga dengan rang bawah T-Rex-nya di sini. Ya udah emang gitu adanya. Terus buat bagian tangan kanannya meskipun kelihatan lebih kohesif, tapi ternyata dia nggak punya jari coy. Kayak tangannya ya udah bola itu doang. Mana nggak bisa diputer lagi. Udah kayak megang biji. Tapi untungnya dari bagian sempak sampai ujung kakinya bener-bener nggak ada bagian yang mengganggu kecuali kaki T-Rex di belakangnya. Terus hal yang gue suka dari figur ini juga adalah gimana mereka berhasil bikin dry brushingnya itu bener-bener kayak natural banget. Dan itu bikin figur ini jadi nggak ngebosenin buat dilihat meskipun warnanya cuma abu-abu. Dan buat yang nggak tahu, dry brushing itu adalah teknik ngecat yang digosrek-gosrek kayak gini biar kelihatan lecet-lecet atau kayak abis berantem. Tapi kenapa nggak semuanya aja gitu dikasih dry brushing, di sini malah dikosongin kayak gini woi. Ini juga kenapa dry brushing warna hitam nggak bakal kelihatan lah. Jadi mendingan gue kasih lihat kalian artikulasinya. Ball joint di kepalanya yang bisa nengok ke kanan, ke kiri, bisa dengak sejauh ini dan nunduk sejauh ini. Tangannya bisa maju segini doang karena kepentok punggungnya sendiri, juga bisa keluar segini doang karena kepentok pundaknya sendiri, dan bisa ditekuk segini tapi kepentok tangannya sendiri. Pergelangan tangan kirinya bisa diputar kayak gini, siku tangan kanannya bisa digerakin kayak gini, pinggangnya bisa kita putar kayak gini, kakinya bisa diangkat sejauh ini, kepentok sempaknya bisa mundur segini dan ditekuk dengkulnya. Ball joint lagi di pergelangan kakinya, sempak dan pinggangnya bisa kita buka buat bikin dia sejauh ini. Sayang banget artikulasinya emang nggak terlalu luas coy, tapi bukan berarti dia nggak bisa gaya keren kayak gini. Oke, sebelum lanjut, karena kemarin pada bilang komennya hilang sama YouTube sendiri, jadi silakan komen lagi coy di video ini. Kalian langsung aja ceritain kenapa kalian suka Bumblebee dan jangan lupa cantumin nama IG kalian. Terakhir jangan lupa subscribe buat yang belum. Buat yang menang nanti bakal gua pin komentarnya. Jadi silakan komen semenarik mungkin. Oke, lanjut. Sejauh dan selama yang gua rasain, meskipun figur ini lumayan berat, tapi dia tuh nggak ada yang lembek gitu loh. Hampir semua sendinya terasa solid karena pakai ratchet joint, dan itu juga ngebantu buat menopang ukurannya yang lumayan gede kalau disandingin sama review gua sebelumnya Blockis Classic Class Optimus Prime, Studio Series Leader Class The Fallen, Studio Series Leader Class Blackout, SS112 Optimus Prime, dan Voyager Class Premier Edition Optimus Prime. Gak lupa juga dengan MC kita yaitu Sam Witwicky. Lanjut buat aksesorisnya, nggak ada coy, dia nggak dapat apa-apa. Jari nggak ada, aksesoris nggak ada. Untung masih ada kakinya yang gede kayak gini coy, yang kalau putar keduanya kayak gini, abis itu dimasukin bagian kaki robotnya, langsung jadi kaki buat mode T-Rex nya.
Terus buat kepalanya lu tekuk tanduknya, abis itu badannya dibuka dan tinggal diputar kayak gini nih. Abis itu ditutup lagi dan jadi deh pundak T-Rex-nya. Lanjut diputar lengan kanannya, abis itu kita keluarin bagian ini buat jadi buntutnya. Jangan lupa belah kepala T-Rex-nya biar jadi satu doang kepalanya. Abis itu lipat sikutnya, terus kepala T-Rex satunya kita angkat kayak gini. Lanjut putar lengannya dan kita keluarin rahang bawahnya. Terus yang paling nyebelin adalah pas kita masukin tangannya kayak gini, dan itu susah banget coy. Tapi begitu udah masuk, kita bisa nyatuin rahang bawah sama rahang atasnya biar jadi kepala T-Rex. Kita lanjut ke bagian kakinya, dimana kita harus belah kakinya kayak gini. Asli susah banget coy. Tapi lebih susah dapat subscriber sih. Please subscribe. Kita turunin bagian ini ke bawah. Itu kita putar pinggang dan tangannya kayak gini coy. Oke, ini udah mulai kelihatan. Kita tinggal masukin tape yang ada di kakinya ke badannya kayak gini. Dan karena kaki robotnya kepanjangan, kita perlu nekuk dia kayak gini biar jadi lebih pendek. Sentuhan terakhir, kita tinggal tutup aja pantatnya kayak gini. Dan inilah mode dinosaurusnya. Setelah proses transformasi yang menurut gue lumayan gampang, kita dapat mode T-Rex yang kayak gini. Sama kayak di mode robotnya, kepala T-Rex-nya ini bener-bener akurat banget coy. Lihat aja nih matanya yang merah, terus giginya yang tajam, tanduknya yang sangar, dan itu bikin dia kelihatan wis mengerikan. Mulutnya juga bisa dibuka kayak gini buat menunjukkan nggak ada coy kopong. Tapi gue nggak terlalu masalah karena masih bisa dipakai buat masukin figur lain biar dia kelihatan kayak lagi gigit gitu. Gue juga suka banget ada detail baru yang terekspos, yaitu punggung T-Rex-nya kayak gini coy. Yang nggak nge-skip transformasi pasti tahu. Makanya jangan di skip nontonnya bjir. Dan ngomongin punggungnya, kira-kira kayak gini nih kalau ditaruh Optimus Prime di atasnya. Grimlocknya kekecilan woi. Tapi kalau dinaikin sama blokis klasik kelas, kayaknya ini nggak kelihatan terlalu buruk. Di sini juga kita bisa lihat ada kepala T-Rex keduanya yang kelipet kayak gini coy. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Gue cukup apresiasi mereka ngasih detail cat dry brushing kayak gini meskipun dalam kepala T-Rex-nya. Dan buat yang nanya buntutnya, ini buntut macam apa coy? Meskipun ada transformasi di bagian bolanya kayak gini biar kayak buntut beneran, tapi ini tetap kelihatan maksain. Untungnya sih kebantu sama bagian ini yang bikin dia nggak kelihatan kayak tangan banget. Jadi semacam nambah volume biar kelihatan kayak buntut. Tapi itu nggak ada apa-apanya kalau lu lihat bagian lehernya. Ini dia kekurangan gizi apa gimana nih? Gak kebagian makan siang gratis apa? Tapi ya itu kompromi sih, karena emang terbuat dari tangan robotnya doang. Begitu pula dengan kakinya yang terbuat dari kaki robot, tapi mereka udah berusaha buat bikin dia lebih pendek. Dan gue cukup apresiasi hal itu karena bayangin aja kalau kakinya masih panjang kayak gini. Dan meskipun ada beberapa bagian yang emang gak ada tab-nya, tapi mode T-Rex ini terasa solid dan enak buat dipegang. Selain itu masih enak juga dipose-posein karena dia ada artikulasi di bagian sini, terus bagian kaki dan lengan T-Rex-nya. Ini gak dihitung. Jadi meskipun mode T-Rex-nya emang gak sempurna, tapi menurut gua ini masih lumayan. Soalnya kalau dilihat dari angle tertentu masih kelihatan sangar dan juga mengintimidasi. Pas gua pajang di mode T-Rex-nya aja, temen gua ada yang bilang serem coy. Apalagi ukurannya emang relatif gede kalau disandingin sama SS112 Optimus Prime, Deluxe Class Air Razor, Studio Series Lockdown, Blokis Galaxy version Sentinel Prime dan D16, Blokis CC09 Optimus Prime, dan Commander Class Legacy United Armada Optimus Prime. Dan buat yang nanya ini harganya berapa, pas gua cek marketplace ada yang jual harga 900 ribuan sampai 1,3 jutaan coy. Gila mahal banget. Untungnya gue dapet di bawah harga segitu, jadinya nggak mencret. Jadi kesimpulannya ini adalah contoh figur yang diprioritasin biar mode robotnya kelihatan bagus. Dan sama kayak figur serupa, mode alternatifnya harus jadi tumbal dan menderita kayak gini coy. Jadi overall figur ini gue kasih rating 7/10. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Terima kasih buat kalian semua yang udah komen buat pembahasan review figur kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Ayo ketemu lagi di video selanjutnya, dan pas habis beli mainan, ori atau bukan, yang penting